belum melaksanakan sholat, keluar darah haid. Lalu bagaimana hukum sholatnya? Menguap begitu saja atau tetap menjadi tanggungan? Semisal pada jam 1 siang, seorang perempuan mengalami haid, padahal dia belum melaksanakan sholat zuhur. Sebetulnya waktunya luas, setidaknya ada 1 jam lebih sejak masuknya waktu zuhur sampai jam 1. Waktunya luas untuk bisa sholat zuhur. Tetapi mungkin wanita tersebut punya azam, punya kehendak melaksanakan sholat zuhur nantilah jam 1:30-an. Ya boleh-boleh saja, tetapi kemudian faktanya jam 1 siang keluar darah haid, sehingga rencana untuk melaksanakan sholat zuhur jam 1:30-an tidak bisa terlaksana. Kembali ke permasalahan, lalu bagaimana hukumnya? Perlu diketahui bahwa ketika masuknya waktu sholat, maka setiap orang yang memenuhi syarat Islam, baligh, berakal, menanggung kewajiban sholat, terikat dengan kewajiban sholat, kewajiban yang sifatnya individual. Setiap orang yang menanggung, maka disebut dengan fardu ain. Memang idealnya segeralah sholat di awal waktu agar segera bebas dari kewajiban. Sekaligus ada nilai plus, yaitu waktu fadilah. Akan tetapi agama memberi kemudahan, memberi kelonggaran bahwa kewajiban sholat sifatnya wujuban muwasa'an. Sebuah kewajiban yang tidak harus segera, sebuah kewajiban yang tidak harus kontan, boleh ditunda, yang terpenting dilaksanakan masih dalam waktunya. Jam 12 boleh sholat duhur, jam 1, jam 1:30, bahkan 2:30 masih boleh. Lalu kembali, ketika seorang itu, misalnya wanita, belum melaksanakan sholat, keluar darah haid. Lalu bagaimana? Tentu seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya, keterikatan dengan kewajiban sholat ini mengikat kuat, tidak bisa lepas kecuali hingga dilaksanakan sesuai dengan aturan yang benar. Berarti datangnya darah haid tidak menghalangi atau tidak menggugurkan kewajiban yang sudah menempel di atas pundaknya. Berarti nanti kelak kalau sudah suci, seminggu kemudian atau 10 hari kemudian setelah suci, maka wajib mengqadha sholat zuhur tadi. Ada pertanyaan dari beberapa orang remaja yang bermadrasah, yang bersekolah, bukankah perempuan wanita haid itu tidak diperintah untuk mengqadha sholat? Bahkan kemudian ada sebuah hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, kunna nahidu inda Rasulillah thumma nathuru fanu'maru biqadha'is shaum wa la nu'maru biqadha'is shalah. Bahwa kami perempuan di zaman Rasul ketika haid dan kemudian suci itu tidak diperintahkan untuk mengqadha salat, hanya kami diperintahkan mengqadha puasa. Memang betul, siapapun tahu, orang awam pun tahu, perempuan haid itu tidak mengqadha salat. Seorang perempuan haid 7 hari, mana ada sholat yang diqadha? Tidak ada satupun yang diqadha. Yang kita bicarakan dalam kasus ini adalah sebuah kewajiban sholat yang menempel pada seseorang yang tidak dilaksanakan dan kemudian sebelum dilaksanakan terhalang. Tentu ini beda kasusnya. Kalau kita lihat dalam kitab fikih, misalnya kita ambil kitab Is'adur Rafiq yang biasa dibaca dalam pengajian rutin Ahbabul Amin, bisa kita lihat teksnya, fa'in toro amani'un min mawani'iha kahaidin au jununin au ihma'in. Jika ada penghalang sholat, misalnya haid, gila, atau ayan. Terjadinya kapan?
wa kana turuhu ba'da ma madha min awali waqtiha ma ay zamanun yasa'uha. Terjadi setelah memasuki waktu sholat, melewati awal waktu sholat yang sekiranya cukup untuk ukuran sholat. Taruhlah misalnya kalau sholat fardu itu cukup 5 menit misalnya, maka setelah 5 menit masuknya waktu sholat, 5 menit kemudian datanglah penghalang sholat berupa haid, mungkin juga terserang penyakit ayan, kumat ayannya misalnya, maka hal yang seperti itu lazimahu ba'da zawadil mani' qada'uha, wajib mengqadha sholat setelah hilangnya penghalang tadi. Kemudian kenapa? Liidrakihi min waqtiha ma yumkinuhu fi'luha fihi fala tasqutu bima tara'a. Karena sejatinya orang tersebut menemukan waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat, cuman tidak digunakan saja, kan gitu ya. Menemukan waktu yang cukup untuk sholat, cuma nggak digunakan, dan pada akhirnya datanglah sebuah penghalang sholat. Maka kedatangan penghalang sholat ini sama sekali tidak menggugurkan kewajiban sholat. Lalu kenapa cuman ukuran sholat yang diperhitungkan? Kenapa ukuran bersuci tidak diperhitungkan? Karena kalau wudhu misalnya, bersuci misalnya, itu bisa didahulukan sebelum awal waktu, maka tidak diperhitungkan. Terkecuali bagi beberapa orang yang memang bersucinya wajib masuk waktu. Misalnya seperti orang yang bertayamum, perempuan istihadah, orang yang keluar terus-menerus air kencingnya, atau orang yang beser. Maka orang-orang yang seperti ini dalam fikih dia berwudu wajib dalam waktu sholat. Maka diperhitungkan. Sehingga dalam kitab ini ada tambahannya juga, wa tuhroha bin nisbati liman la yumkinuhu taqdimuhu. Dan juga memperhitungkan ukuran untuk bersuci dinisbatkan bagi orang-orang yang tidak memungkinkan bersuci didahulukan sebelum masuk waktu sholat, tetapi wajib dalam waktu sholat. Ya tadi itu contohnya orang yang bertayamum, orang yang istihadah, ini diperhitungkan. Maka bagi orang-orang yang seperti ini tidak hanya memperhitungkan ukuran sholat, tapi ukuran bersuci. Taruhlah tambah untuk wudhu misalnya 10 menit lah. Jadi jumlahnya 10 menit tambah 5 menit. Maka bagi orang-orang yang seperti ini, seandainya 15 menit setelah memasuki waktu sholat, kemudian datang penghalang, dia berkewajiban untuk mengqadha sholat. Berbeda ceritanya, siapapun ketika memasuki waktu sholat, tidak cukup menemukan waktu yang cukup untuk sholat atau untuk yang bersuci sekaligus bagi beberapa kasus, maka tidak wajib mengqadha. Misalnya baru saja azan, keluar darah haid, baru saja 2 menit setelah masuknya waktu sholat terkena serangan ayan, kumat, baru saja 1 menit setelah masuknya waktu sholat orang terkena penyakit gila. Maka untuk kasus yang seperti ini, nanti jika penghalangnya hilang, ketika perempuan itu suci, ketika orang ayan itu kembali sadar, siuman, maka tentu saja tidak diwajibkan mengqadha, karena sejatinya mereka sama sekali tidak menemukan waktu yang cukup untuk sholat jika seandainya digunakan. Kesimpulannya adalah ketika datang penghalang sholat, misalnya umumnya kalau wanita haid, di dalam waktu sholat, jika memang melewati waktu yang cukup untuk sholat, hanya saja tidak digunakan, misalnya jam 1 siang, itu kan cukup waktu yang sangat luas untuk sholat, tetapi belum sholat, lalu kemudian sebelum sholat, tiba-tiba datang haid, maka wajib mengqadha setelah nanti suci.